Sahabatku terkasih dimanapun berada, doa atau berdoa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Maka ketika seseorang sedang berdoa atau sekelompok orang sedang berdoa, baik itu di rumah maupun di tempat ibadah, pada saat itu orang-orang itu atau orang tersebut sedang membangun komunikasi dengan Tuhan. Itulah doa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita lihat dalam keseharian hidup kita atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu banyak, begitu marak kasus intoleransi terjadi. Kita lihat belakangan ini di bumi Indonesia, begitu marak kasus intoleransi terjadi. Dan kaum intoleran ini datang melakukan aksi penolakan atau pembubaran terhadap orang-orang yang sedang melakukan doa atau sedang berdoa. Maka di sini kaum intoleran ini pada kesempatan itu mereka memutuskan komunikasi yang sedang dibangun antara manusia dengan Tuhan. Kita lihat dalam kenyataan hidup kita. Ketika kita atau saya sedang berbicara dengan seseorang, entah itu orang yang atau teman sejawat dengan saya, entah itu yang lebih tua dari saya, entah itu orang spesial saya, entah itu seorang pimpinan saya. Lalu datanglah orang-orang dari luar mengganggu komunikasi kami. Saya yakin saya dan Anda semua pasti marah. Kita pasti marah karena orang mengganggu komunikasi kita. Dan seandainya orang itu ketika kita memberikan tanda tertentu supaya dia tidak mengganggu dulu, tetapi dia tetap nekat mengganggu, maka kita menilai orang ini tidak punya sopan santun. Orang ini tidak punya etika. Ini barangkali secara kejiwaan, jiwanya terganggu. Maka dia tidak punya etika, tidak punya rasa peduli dengan orang lain, bahwa yang sedang terjadi itu adalah sesuatu hal yang penting. Dan saya yakin semua kita pasti akan marah ketika ada orang yang mengganggu komunikasi yang kita lakukan pada saat itu. Apalagi komunikasi yang kita lakukan itu mengenai sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Maka ketika orang itu mengganggu kita, komunikasi itu pun akan terputus. Maka kita menilai orang ini tidak punya etika, tidak punya sopan santun, dan mungkin secara kejiwaan orang ini sakit jiwa. Sahabatku terkasih, kembali ke masalah intoleransi, pembubaran-pembubaran yang dilakukan oleh kaum intoleran ini. Dan kita hubungkan dengan doa tadi yang merupakan komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Dan di sana kaum intoleran itu melakukan aksi pembubaran. Maka putuslah komunikasi manusia dengan Tuhan pada saat itu. Maka di sini kita dapat menilai orang-orang yang melakukan aksi intoleransi ini sebagai berikut. Pertama, mereka-mereka ini memang tidak punya etika. Tidak punya attitude. Mereka sama sekali tidak punya sopan santun, tidak punya etika, tidak punya attitude dalam kehidupan sehari-hari. Maka mereka-mereka ini perlu belajar banyak tentang sopan santun, tentang etika untuk menghargai orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang ini juga dapat kita kategorikan sebagai orang-orang yang sakit jiwa. Kenapa? Sudah tahu bahwa orang lain sedang melakukan sebuah aktivitas, sedang berkomunikasi dengan Tuhannya, tetapi mereka dengan penuh percaya diri datang ke tempat itu untuk melakukan aksi pembubaran. Maka orang-orang dalam kategori ini kita kategorikan mereka, atau dalam kelompok ini kita kategorikan sebagai orang-orang yang sakit jiwa atau tidak waras. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka ini merasa diri melebihi Tuhan. Mereka merasa diri melebihi Tuhan. Bayangkan manusia yang saat itu sedang berkomunikasi dengan Tuhan, mereka tidak peduli.
Mereka tidak takut bahwa kelompok itu, orang itu sedang membangun relasi dengan Tuhan melalui doa itu. Tapi mereka tidak peduli. Maka di sini mereka berpikir, mereka merasa bahwa mereka itu sudah melebihi Tuhan sendiri. Maka mereka berani melakukan aksi-aksi intoleransi, memutuskan komunikasi yang sedang dibangun pada saat itu antara manusia dengan penciptanya atau dengan Tuhannya. Dan yang keempat, kita lihat tadi, saya dan Anda sekalian pasti akan marah ketika orang lain yang sudah melihat kita sedang membangun sebuah komunikasi yang sangat penting dan mungkin dengan seorang pimpinan kita atau orang spesial kita, lalu dia tetap memberanikan diri datang mengganggu kita. Kita pun marah, apalagi Tuhan di dalam situasi ini. Jadi jangan berpikir bahwa Tuhan itu diam-diam saja. Jangan Anda berpikir demikian. Tuhan pun pasti akan marah. Tuhan pun pasti akan marah. Karena apa? Umatnya sedang membangun komunikasi dengannya. Tetapi komunikasi itu terputus akibat egoisme kita. Akibat sikap kita yang arogan terhadap orang lain. Jadi jangan Anda berpikir bahwa Tuhan tidak marah. Tuhan pun akan marah pada saat itu. Maka bagi mereka-mereka yang melakukan aksi ini, Tuhan akan menghukum Anda-Anda sekalian. Tuhan akan meletakkan kau itu, Anda-Anda sekalian, di neraka yang paling dalam. Karena Anda sama sekali tidak peduli terhadap orang lain yang saat itu sedang membangun komunikasi dengan Tuhannya. Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan pasti akan marah. Manusiawi, saya kalau diganggu komunikasi saya akan marah. Anda sekalian juga demikian. Tuhan pun pasti akan marah. Maka Anda sekalian itu tidak sadar pada saat itu Anda sedang melakukan sebuah dosa bagi diri Anda sendiri. Tapi Anda tetap merasa diri benar. Sayang sekali, Anda saat itu sadar atau tidak sadar, Anda sudah menciptakan sebuah dosa besar bagi diri Anda sendiri.